Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara, Disciple Learns tanggal 20 bulan 3 2025. Pagi hari ini kiranya Tuhan menguatkan setiap kita saudara pagi ini dengan kekuatan yang baru. Kita percaya waktu kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, Tuhan akan memberikan rema yang baru dalam kehidupan kita, memberikan solusi dalam setiap perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita, harapan sesuatu yang baru. Tuhan menyampaikan isi hatinya atas setiap kita, saudara. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat sepanjang kawal malam Tuhan. Kami boleh istirahat dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan, kami rindu pagi ini. Sebelum kami lakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang mengajar kami, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Berbicara Kudus pagi ini dalam nama Yesus Tuhan Mulia. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan bijak. Saudara, temanya pagi ini dikatakan gunakan waktu dengan bijak. Sekali lagi, digunakan waktu dengan bijak. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus mempergunakan waktu kita semaksimal mungkin saudara. Hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana untuk kita boleh melalui, bahkan kita menghidupi kehidupan kita ini Tuhan dengan takut akan Tuhan lebih lagi saudara. Dan bacaan kita saudara dikatakan di Amsal 6 ayat 6 sampai 11, dikatakan perikopnya berbagai nasihat. Ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Dan saya percaya ini saudara, ada satu hal yang menarik pagi ini yang Tuhan ingatkan secara pribadi buat saya saudara, begini saudara, bahwa kekristenan kita bukan kekristenan yang disuruh, kekristenan yang kita mengikuti mungkin SOP aturan yang ada, tapi biarlah ini saudara, biar seperti semut ini saudara. Bahkan dikatakan biarpun tidak ada pemimpin dan pengatur dan penguasanya, mereka boleh bertindak, mulai bekerja tanpa ada arahan saudara. Mereka boleh tahu apa yang menjadi panggilan calling mereka saudara. Mereka lakukan itu saudara dengan automatically saudara, luar biasa. Ayat yang ke-8 dibilang, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dan saya percaya ini ada satu hal yang mungkin sudah diset saudara, bisa bekerja dengan running, dengan otomatis saudara, dikatakan menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanan di waktu panen. Ayat yang ke-9, hai pemalas, dikatakan berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, dikatakan. Ayat yang ke-10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dan biarlah hari-hari ini kita terus mengerjakan bagian kita. Kita percaya ada bagiannya Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Tapi biarlah dikatakan kita bukan menjadi orang yang malas, tapi kita terus mengerjakan, mengusahakan kehidupan kita. Sudah dikatakan kita juga mungkin bukan orang yang gampang menyerah, atau kita mungkin takluk dengan keadaan, kita gak berjuang lagi, kita tidak mengandalkan Tuhan, dikatakan saudara. Dikatakan poinnya, dikatakan ayat yang ke-10 ini menjadi bacaan rema kita. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring saudara, dikatakan. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dan Tuhan kita mau saudara hari-hari ini untuk kita tidak putus asa, kita tidak mengerjakan apa-apa saudara, dikatakan yang mungkin sebenarnya bisa kita kerjakan tapi kita tidak lakukan. Dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring saudara. Dan saya percaya ini yang menjadi pembelajaran buat kita saudara pagi ini, untuk kita terus mengerjakan bagian kita, dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita saudara. Seringkali mungkin waktu kita memulai satu langkah ini saudara penting. Kalau kita tidak kerjakan, maka kita tidak akan melihat kuasanya dalam kehidupan kita.
Dan kita larut dengan keputusasaan, mungkin kita larut dengan ketidakberdayaan kita, saudara. Dan makna rohani yang saya catat di sini, saudara, mengenai Amsal 6 ayat 10 sampai 11 ini menjadi pembelajaran buat setiap kita. Makna rohani yang pertama adalah poinnya, saudara, bahwa kemalasan adalah musuh rohani. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemalasan adalah musuh rohani yang dapat menghambat pertumbuhan rohani kita. Waktu kemalasan itu melanda, waktu kemalasan itu menghinggapi kita, dikatakan adalah musuh rohani yang menghambat pertumbuhan rohani kita, saudara. Kita akan cenderung tidak bertumbuh, dikatakan. Bahkan mungkin kita akan jauh dari Tuhan, dikatakan, saudara. Biarlah kita harus lawan ini, saudara, bahwa kemalasan ini, saudara, adalah musuh rohani ini dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dikatakan waktu adalah anugerah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah anugerah dari Tuhan yang harus digunakan dengan bijak. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, biarlah kita menjadi bijak untuk mempergunakan hari-hari kita, saudara. Biarlah hari-hari di mana hari-hari ini kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita maksimalkan potensi waktu ini bersama dengan Tuhan, saudara. Waktu adalah anugerah. Kesempatan ini mungkin seringkali mungkin tidak akan terulang untuk kedua kali, tapi biarlah kita pegang ini bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang harus kita gunakan dengan bijak. Dan yang ketiga adalah kebiasaan buruk dapat menghancurkan hidup, dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa kebiasaan buruk seperti kemalasan dapat menghancurkan hidup kita jika tidak diatasi. Dan biarlah ini, saya percaya ini ada proses yang harus kita kerjakan, saudara. Kita harus melawan kemalasan ini, saudara, yang dimana kemalasan ini dapat menghancurkan hidup kita, menghancurkan mungkin buat finansial kita, saudara, pekerjaan kita, saudara, yang tidak produktif. Dan biarlah kita harus lawan ini, saudara. Kita harus atur hidup kita. Kita harus set kehidupan kita untuk kita memiliki kerajinan untuk mengerjakan apapun hal yang kecil sekali dalam kehidupan kita, supaya Tuhan memberkati kita, saudara. Dikatakan kemalasan dapat menghancurkan hidup kita jika kita tidak atasi. Dan yang berikutnya adalah aplikasi, saudara. Dikatakan Amsal 6 ayat 10 sampai 11 dengan tema kita gunakan waktu dengan bijak. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita akan kerjakan. Yang pertama, gunakan waktu dengan bijak, saudara. Kita harus menggunakan waktu dengan bijak dan tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dan biarlah kita menjadi orang yang bijaksana untuk mempergunakan waktu-waktu kita, saudara, secara bijak. Kita percaya bahwa biarlah waktu ini kita isi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita kerjakan dalam kehidupan kita juga penting, saudara. Tidak mengerjakan apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan atau keinginan kita pribadi saja, tapi biarlah kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, hindari kemalasan. Dikatakan kita harus hindari kemalasan dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Kita harus kerjakan apa yang mungkin bisa kita kerjakan yang positif itu dalam kehidupan kita. Kita raih sesuatu mimpi mungkin yang mungkin kita rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita hindari kemalasan, ya saudara. Berusaha untuk melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan buat rencana dan tujuan. Kita harus membuat rencana dan tujuan dalam hidup kita dan berusaha untuk mencapainya. Kita harus membuat schedule, timeline dalam kehidupan kita, saudara. Kerinduan kita, kerinduan Tuhan mungkin kita bisa kerjakan lewat timeline, mungkin dalam schedule yang mungkin kita bisa buat, kita rencanakan. Dan kita percaya kita memaksimalkan kehidupan kita, memaksimalkan apa yang menjadi pekerjaan kita, mungkin bisnis kita, pelayanan kita, saudara, sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu jangan biarkan kebiasaan buruk menghancurkan hidup kita. Kita harus jaga, jangan biarkan kebiasaan buruk seperti kemalasan menghancurkan hidup kita. Dan biarlah kita isi hidup kita dengan hal-hal yang positif ini, saudara. Kebiasaan buruk, kemalasan ini melanda kita, saudara. Kita harus jaga hidup kita terus. Kita harus maksimalkan hidup kita, saudara, untuk biar kemalasan tidak melanda kita dan menghancurkan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu sederhana mengajar kami untuk kami
menggunakan waktu dengan bijak Tuhan. Pembelajaran yang Tuhan berikan buat aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kami gunakan waktu kami dengan bijak. Kami menggunakan waktu kami dengan bijak dan tidak menghabiskan waktu kami dengan sia-sia. Kami isi Tuhan dengan hal-hal yang positif dalam kehidupan kami. Yang kedua, menghindari kemalasan. Kami harus menghindari kemalasan dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kami. Berusaha untuk memaksimalkan potensi dalam kehidupan kami. Yang ketiga, buat rencana dan tujuan. Kami harus membuat rencana dan tujuan dalam hidup kami dan berusaha untuk mencapainya. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan untuk kami lakukan, biarlah itu kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan. Dan yang keempat, dan jangan biarkan kebiasaan buruk menghancurkan hidup kami. Jangan biarkan kebiasaan buruk seperti kemalasan ini menghancurkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan kami ukir Tuhan firman dalam loh hati kami. Sambil lalu kami boleh belajar, kami aplikasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana pagi ini. Tuhan memberkati kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan. Kiranya kami boleh dipertemukan dengan orang-orang yang memberkati kami. Kiranya pagi ini tangan-Mu terulur atas setiap kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di alam permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Gunakan waktu dengan bijak, tetap andalkan Tuhan, jauhkan dari setiap kemalasan. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang harus kita kerjakan, ada rencana Tuhan yang harus kita penuhi. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin, amin.